sebagian dari materi pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini. Tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan hari ini adalah kalian mampu mengemukakan ciri-ciri hewan beserta habitatnya. Nah, nanti kalian akan mampu menelaah ciri-ciri hewan beserta habitatnya juga. Nah, juga kalian akan mampu menjabarkan makna proklamasi kemerdekaan dan upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia serta mengemukakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, seperti biasa kita akan melakukan kontrak pembelajaran. Yang pertama, tidak ribut. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, iya, jika ingin keluar izin dulu. Bisa? Bisa. Ya, oke, bisa. Nah, sebelumnya ayo kita tepuk semangat dulu. Silakan berdiri. Ya. Tepuk semangat. Nah, nanti pada pembelajaran kita hari ini kita akan membahas beberapa masalah. Pertama itu materinya tentang ciri-ciri hewan beserta habitatnya. Yang kedua, upaya mempertahankan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Itu adalah materi yang akan kita bahas hari ini beserta masalah-masalah yang akan kita pecahkan hari ini. Jadi sebelumnya Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, tapi ini untuk pembagiannya dulu, bukan kalian berkelompok, bukan. Ini untuk pembagiannya dulu. Nanti ketika sudah Ibu jelaskan untuk berdiskusi, silakan kalian membentuk kelompok kalian yang sudah ditentukan. Kelompok 1 ada Fikri, Vika, Satria, Okta. Itu kelompok 1. Kelompok 2 Nasya, Indri, Sultan, Rizky. Kelompok 3, ingat kelompoknya? Ingat. Nah, kita masuk dalam pembelajaran ya. Nah, ini adalah pertanyaan masalah yang akan kita pecahkan hari ini. Ada 2. Apakah jika kita memelihara kucing ini dapat mengganggu habitat aslinya? Wah, jika kucingnya sudah terbiasa hidup di lingkungan rumah, kemudian dibiarkan di alam bebas, maka apa yang terjadi dengan kucing? Itu adalah masalah yang kita pecahkan hari ini, menyangkut tentang ciri-ciri hewan beserta habitatnya. Nah, sekarang silakan baca dulu materi yang telah Ibu berikan tentang ciri-ciri hewan beserta habitatnya. Silakan dibaca terlebih. Nah, sekarang perhatikan dulu. Ini hewan apa? Kucing. Biasa hidupnya di mana? Di rumah. Biasa kucing itu makanannya apa? Whiskas. Ya, kalau kucing apa namanya? Konsum. Angora. Iya, ada kucing angora. Ada apa lagi? Iya, di sini ada yang melihara kucing. Iya, kalau ini bebek. Bebek hidupnya di mana? Ada yang bisa jawab? Oke. Di mana dan perairan dapat untuk mencari makan. Oke, iya. Bebek itu hidupnya bisa di tempat-tempat yang basah atau di lumpur-lumpur. Karena apa? Lihat di kaki ini ada selang yang menahan. Bisa untuk berenang, bisa untuk berjalan. Kalau bebek. Sekarang perhatikan ini di depan. Itu hewan apa? Ular.
berubah menjadi warna merah. Itu merupakan ciri khusus. Nah, contoh hewan berdasarkan habitatnya. Ada yang bisa beri contoh satu? Oke. Coba suaranya dibuat lagi. Oke, betul. Katanya contoh hewan ayam. Nah, ciri-ciri khususnya ayam memiliki paruh yang panjang dan runcing. Ada yang tahu fungsinya untuk apa? Apa? Fungsi dari ciri-ciri ayam memiliki paruh yang panjang dan runcing. Fungsinya, iya. Apa? Iya, betul. Dia memiliki paruh yang panjang dan runcing. Itu fungsinya untuk mematok makanan atau mencari makanannya. Nah, memiliki dua kaki dengan cakar yang panjang. Memiliki dua sayap, tapi tidak bisa dipakai untuk terbang. Tapi seluruh tubuh termasuk kelompok unggas berkembang biak dengan cara bertelur. Ciri habitat ayam hidup di lingkungan yang banyak tanah dan semak, dataran lapang yang kering, karena di situ dia mencari makanannya. Biasa makanannya itu ada di tanah seperti ini. Sudah mengerti? Ya, oke. Kalau sudah mengerti, silakan bentuk kelompoknya. Ingat mejanya jangan geser, tapi diangkat. Bentuk kelompoknya masing-masing. Jika kurang jelas, silakan tanyakan ke ibunya. Kalau udah, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Sekarang saja untuk kelompok satu. Jangan presentasi di depan. Yang lainnya perhatikan kawannya di depan. Yang lainnya perhatikan kawannya di depan. Untuk presentasi. Suaranya agak dikeraskan sedikit ya. Oke, lanjut. Untuk RKPD pemecahan masalah. Apakah jika kita kehilangan kucing di rumah dapat mengganggu
Diplomasi dan Perundingan, Konferensi Asiatika, Kesehatan Rakyat, Itu merupakan faktor upaya dan faktor dalam mempertahankan atau memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Nah, meskipun proklamasi kemerdekaan Indonesia itu telah dinyatakan pada tanggal 17 Agustus 1945, tapi masih terjadi pertempuran atau perundingan rakyat Indonesia. Nah, Indonesia masih harus melalui serangkaian perjuangan dan pertempuran untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kedaulatannya dan melawan upaya penjajahan datang kembali ke Indonesia. Makanya walaupun sudah dinyatakan merdeka, tapi tidak sepenuhnya merdeka, karena kita harus mempertahankannya lagi. Nah, ini merupakan upaya Indonesia untuk merdeka. Yang pertama, adanya pergerakan nasional. Yang kedua, adanya yang ketiga, yang keempat, yang kelima, Diplomasi dan Perundingan, yang ketujuh, Konferensi Asiatika, yang kedelapan. Kesehatan Rakyat. Nah, di sini juga ada pertempuran mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di berbagai daerah. Nah, di sini ada yang tahu pertempuran Ambarawa itu terjadi tanggal berapa? 10 Oktober. Oke, betul. Nah, nah, karena kalian sudah yakin dan tidak ada ditanyakan, silakan kembali ke kelompoknya, kita akan melakukan. Ini ada LKPD pemecahan masalah dan LKPD latihan. Nah, untuk presentasinya nanti itu yang dipresentasikan hanya LKPD pemecahan masalah, ya. Jadi untuk LKPD latihan, suaranya. Jadi untuk LKPD latihan itu tidak perlu dipresentasikan, hanya yang dipresentasikan LKPD pemecahan masalah saja. Sudah? Kalau udah, silakan kembali ke tempat. Yang pertama ya. Sekarang silakan maju ke kelompok 2.
Oke, bisa.